Halo teman-teman, Assalamualaikum, apa kabar? Teman-teman, satu minggu yang lalu ada persalinan sangat mudah sekali salah satu klien kami yang berhasil melahirkan dengan sangat nyaman. Bahkan suaminya cerita, kali ini aneh banget ya Bude ya. Kalau pada waktu anak pertama dulu saya sampai digenggam kencang banget, yang persalinan kali ini smooth banget, mulus banget. Bahkan saya tahu istri saya nggak ada rasa ngeden yang perlu berlebihan untuk melahirkan anak. Bahkan waktu persalinan kemarin dia cerita kalau dengan nafas aja bisa mulus sekali. Dan akhirnya memori persalinan kali ini merubah mereka untuk mencapai pengalaman yang positif, bahwa dengan hanya bernafas, menguasai tubuhnya, hadir utuh, bayi bisa lahir dengan sangat lembut, lancar, normal, tanpa trauma, bahkan tidak ada robekan perineum. Kita lihat ya. Halo, hari ini satu minggu pasca persalinan lagi dikunjungi sama Bidan Eri, sama Bidan Riri. Terima kasih. Kemarin minggu lalu persalinan anak kedua kami, namanya Benji. Senang banget persalinannya, lancar, mudah, sehat-sehat semuanya. Kalau kata Yosef, rumahnya jadi lebih hangat setelah itu. Mau tambahin apa lagi? Ya, ternyata banyak proses yang kita baru tahu kalau nggak di rumah sakit itu menjadi lebih nggak cuma sekedar prosedural gitu. Oke. Terus apa sih motivasi kalian kok tiba-tiba di tengah persalinan, di kehamilan yang kedua ini, maksudnya kemarin kan sudah lahiran di rumah sakit, terus tiba-tiba kenapa pingin lahir sama bidan gitu loh? Bidannya dari Cipayung pulang. Sebenarnya dari persalinan pertama sih kepengen, tapi waktu itu nggak kesampaian karena kita baru pindah, terus mungkin belum siap mental menempuh perjalanan jauh gitu. Takut gimana kalau ada apa-apa di jalan gitu. Okay. Nah akhirnya yang di kedua ini mudah-mudahan terakhir. Jadi mau dipersiapkan sebaik-baiknya, maunya senyaman mungkin persalinannya. Setelah baca-baca juga kita rasa Bidan Eri itu provider yang tepat untuk bisa mewujudkan mimpi kami gitu. Iya, amin. Oke. Menurut kalian, jika sesuatu semuanya dipersiapkan dengan baik, dari mulai kehamilan, terus kemudian persalinan, pasca persalinan, apakah hal ini menimbulkan banyak hal yang berbeda nggak sih dari pengalaman yang lalu? Kan sudah pengalaman kedua ya. Ada nggak bedanya kalau semua dipersiapkan dengan baik dan tidak menurut berdua? Banget sih, maksudnya keputusan kita pakai Bidan Eri juga kan adalah kita dengan monitor sangat ketat dari sisi dokternya juga gitu kan. Jadi kita kalau dibilang dengan persiapan, iya dengan sangat persiapan sampai semuanya lampu hijau. Situ kalau ditanya perbedaannya sih yang signifikan, saya sih yang nemenin ngelihat kayak yang pertama sangat cepat sekali ya. Itu cuma 15 menit mungkin gitu kan. Ditambah kalau yang terakhir itu kan waktu yang pertama, anak pertama Nadira tuh jan yang terakhir itu cengkramannya kuat banget gitu kan, kayak seluruh tenaga. Nah kalau yang kemarin malah yang terakhir nggak ada pegangan gitu, malah saya khawatir ini serileks itu atau seabis itu tenaganya gitu. Tapi ternyata malah saya lihat, oh ternyata serileks itu, makanya langsung keluar. Itu sih yang menurut saya perbedaannya sangat signifikan sebagai saya nemenin gitu. Kalau dulu betul. Harus pakai jaket tangan panjang, kalau kemarin nggak usah. Yang sama sih cuma satu, mau di rumah sakit mau di rumah, saya tidurnya tetap di sofa kalau pertama. Masih harus sampai satu box Indomie habis loh. Ya, nambahin dari aku mungkin sedikit. Iya sih, di kehamilan kedua ini kalau yang pertama mungkin lebih banyak cari tahu tentang gimana ngurus bayi setelahnya dan gak terlalu mempersiapkan diri sendiri gitu. Yang kedua ini punya lebih banyak waktu buat persiapan, baca-baca, akhirnya merasa lebih siap aja sih waktu menjelang waktunya gitu ya, kayak seperti yoga cukup rutin gitu, terus kayak perineum massage juga gitu, karena di kali ini kayak merasa dari yang sebelumnya lumayan painful setelahnya gitu kan. Kayak kali ini jangan sampai gitu lagi gitu, dan ternyata ya memang membuahkan hasil gitu, jadi merasa lebih
siap juga sih. Dengan persiapan yang baik, tentunya resultnya bagus dan efeknya sampai seminggu pasca persalinan, walaupun harus menyesuaikan lagi ya karena punya bayi gitu, tapi sesuai lah ya hasilnya gitu ya. Jadi membuatmu sekarang kalau menceritakan tentang persalinan, apa sih satu kata yang paling membekas, yang paling cepat tentang persalinan menurutmu? Indah sih. Indah. Kalau yang pendampingnya? Iya, relax sih Relax, kayaknya. ya. Kata kuncinya sih kayaknya itu ya, relax. Iya benar-benar. Ya, karena yang sangat diapresiasi banget juga dari sistem bekerjanya timnya Bude, kalau saya lihat kan semuanya udah punya peran masing-masing, sangat organize, sangat teratur. Jadi nggak yang kita saya bayangin tadi bakal semesi itu di rumah, tapi ternyata sangat koordinasinya tuh terlihat banget gitu ya. Maksudnya kayak perannya tuh, karena saya juga lama kerjanya tentang proses, jadi saya perhatiin oh ini prosesnya sangat teratur banget nih, yang ini perannya seperti ini perannya seperti ini. Jadi kayak saya appreciate banget keteraturan itu, membuat kondusinya sangat smooth dan kondusif banget sih gitu. Iya. Itu yang saya notice sih, sangat teratur sekali setiap proses dari awal datang sampai persalinannya itu semua sangat teratur. Meskipun Bude nggak sebutin tuh, saya sih ngerasain banget gitu keteraturan itu gitu. Ya karena sudah lebih dari berapa ribu kali dan emang sudah ada patronnya harus begini sudah tahu langkah-langkahnya gitu ya. Seolah-olah kalau mengalami peristiwa persalinan yang positif seperti ini, pinginnya share ke banyak orang. Hello, lu harus belajar loh, bisa. Artinya semua orang memiliki potensi yang bisa, yang sama untuk proses persalinan indah. Sampai aku ingat mama aja ngomong, ih ternyata enak banget ya lahir, ya. Nggak serem, nggak yang bagaimana ya kan? Orang aku ingat malam itu dirimu hanya shake sebentar, rasanya sudah neken banget. Saya izin untuk miring kiri dulu sebentar ya, pakai peanut, lahir gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak yang mau disampaikan buat teman-teman yang lain yang menyambut persalinan, terutama yang ini memberdayakan diri penting banget sih, karena memang selama ini banyak dengar cerita kan kayak dari orang tua juga gitu. Nah persalinan tuh kayaknya ngeri gitu ya, di film-film juga kan grafisnya selalu ngeri gitu dan intens gitu. Apalagi kita selalu nonton Grey's Anatomy di masa-masa hamil, jadi kadang hal yang lahirin tuh aduh kayak serem banget gitu. Grey's Anatomy mah patologi semua dia. Iya, tapi jadinya kan kadang kayak ya ampun harus gini ceritanya gitu kan. Oke. Iya, ternyata maksudnya ada banyak sumber gitu ya di luar sana, kita bisa baca untuk siapin diri sendiri dan nggak harus serem gitu ternyata. Jadi tetap semangat, proses persalinan itu bisa jadi sangat indah, lancar, nyaman, dan sangat memanusiakan sih aku bilang yang dilakukan di rumah gitu. Iya, itu sayang ibu, sayang bayi itu sebenarnya di situ. Kalau dari pihak Bapak nih sebagai pendamping nih. Kalau saya sih ini sih 75% itu kelahiran itu ibunya mengalami gitu. Jadi badannya ibu, haknya ibu untuk apa yang paling terbaik yang akan dia alami gitu. Dalam prosesnya pasti namanya laki-laki ada kayak argumentatif gitu ya dalam suatu keputusan, tapi kita harus respect dia punya body untuk yang dia paling nyaman seperti apa. Singkat kata ya ikutin aja kalau mamanya pikir itu yang paling baik. Intinya dukungan ya. Iya, dukungan ya. Karena ya pada akhirnya proses nggak akan mengkhianati hasil lah gitu. Benar. Jadi misalnya ya sering yoga, ya nungguin lama makan nasi uduk gitu. Ya itu part of proses ya, nggak bisa nasi uduk ganti mie ayam gitu kan. Ya itu part of proses yang sampai akhirnya membawa kayak kalau diikutin terus kayak oh ini maksudnya si ibu maunya seperti ini tuh nggak bakal mengkhianati hasilnya gitu. Oke. Nat, satu lagi Nat. Di saat pada waktu kita yoga, saya selalu mengajarkan yang namanya kita masuk kondisi relaksasi yang dalam. Apakah menurutmu relaksasi itu membantu sekali untuk persiapanmu atau tidak?
di saat saya memberi PR tentang kamu harus rajin relaksasi, kamu harus rajin untuk memvisualisasikan prosesmu, sampai saya minta tolong untuk bikin birth plan, apakah itu dirimu merasa ada perubahan nggak dalam diri? Iya, sangat sih, karena kalau pengalamanku sendiri, hamil kan lumayan, apalagi di awal tuh lumayan mabuk banget dan kadang mengganggu semua rutinitas yang normal gitu ya Bude. Jadi persosialisasi itu kayak membawa kembali menjejak lah gitu, dan kadang untuk mengawali hari, biasanya setiap pagi di hari-hari yang terutama kurang baik gitu, aku selalu coba untuk diam dulu, take a moment, kayak 10 menit gitu ya, walaupun mungkin sebentar, untuk terapin itu di rumah gitu. Jadi memulai harinya lebih enak juga, perasaannya lebih enak, dan saat terakhir susah tidur kan itu masalahnya. Itu juga relaksasi sangat membantu sih. Oke. Gitu. Sip, thank you Iya. banget hari Terima kasih ini. banyak. Terima Terima kasih. Terima kasih. Hai teman-teman, jadi bayi ini lahir seminggu yang lalu, si keren ganteng ini 3,3 kilo, lahirnya gampang banget, hanya sekitar 1,5 jam loh. Terus ibunya lahirnya dalam kondisi rileks sekali, miring kiri, rileks, senyum tanpa ngeden-ngeden, lahirnya smooth banget, perineumnya lentur sekali. Sambil nafas, rileks, nih lihat anaknya. Pertumbuhannya bagus, perkembangannya oke, mudah diajak kerjasama. Dan hari ini hari ke-7 dia datang untuk vaksin. Sudah naik 160 gram dari berat badan lahir. Nih lihat, cakep, anteng, pintar, mudah diajak kerjasama. Gampang perawatannya, udah puput pusar juga. Keren anaknya, nyusunya kuat, asinya banyak. Terus kemudian normal semua.